Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah SIK untuk pembelajaran geografi akan menerangkan bagaimana cara pembuatan bahan ajar dari peta yang telah kami buat sebelumnya dari MK yang berbeda. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Happy Rahmania dan rekan saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siki Saputra. Saya dari program studi pendidikan geografi Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfufah dari program studi pendidikan geografi Universitas PGRI Palembang. Sini kelompok kami membahas tentang kependudukan yang ada di Indonesia. Materinya yaitu apa sensus penduduk dan jenis-jenis sensus penduduk. Indikatornya, apa perbedaan sensus penduduk dan registrasi penduduk. Kegiatan ini untuk mengetahui sensus penduduk yang ada di Indonesia. Media yang kami gunakan LCD proyektor dan alat tulis untuk materinya. Dan di sini juga kelompok kami mengajarkan belajar sambil bermain. Cara bermain di sini kami memilih gobak sodor. Alasannya, kami ingin melestarikan permainan tradisional yang sempat kurang diminati saat ini. Dan permainan ini juga lebih dari satu siswa dan bisa mengatur atau bekerja sama satu tim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang permainan gobak sodor. Istilah permainan yaitu berasal dari kata dasar main. Selanjutnya menu. Permainan gobak sodor ini termasuk dari permainan tradisional. Nah, permainan ini memerlukan banyak orang, terutama setiap kelompok itu terdiri dari 3 atau 4 orang. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan Anda dan saya. Oke, baiklah, di sini saya Happy Rahmania akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan peta di atas. Nah, dari peta yang di atas ini kita dapat melihat begitu tersusun rapi. Sebenarnya petanya itu seperti yang saya katakan pada awalan video tadi, ialah dari MK Geografi Digital yang telah kami buat. Dan sedangkan di sini dapat kita lihat itu ada sodaku, permainan, salah satu permainan tradisional. Tetapi di sini saya tidak akan membahas tentang permainan tradisionalnya, tetapi di sini saya akan membahas tentang pembuatan langkah-langkah awalan pembuatan media pembelajaran yang telah tertera di atas. Nah, awalan di sini kami membuat silabus atau silabus perencanaan yang telah diarahkan oleh dosen saya, yaitu Ibu Murjaina. Nah, untuk yang kedua itu adalah pembuatan RPP. Pembuatan RPP ini kami sesuaikan dengan data dari peta yang telah tersedia. Data memang peta itu ialah peta sebagian wilayah Ilir Timur 2. Dapat dilihat bukan? Nah, setelah pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, di sini kami membuat GBIM. Nah, barulah kami langkah selanjutnya meneruskan peta yang telah dibuat untuk menjadikan permainan bahan ajar pengetahuan sekolah tingkat menengah atas. Nah, di sini kami berpikir kreatif untuk membuat permainan yaitu gobak sodor jari-jari. Yang biasanya gobak sodor itu dilakukan dengan cara bermain dengan menggunakan anggota tubuh, kaki, dan seluruh tubuh. Dan kita di sini dapat memainkan atau bermain
gobak sodor ini dengan hanya menggunakan jari. Ya, betul. Peta ini adalah peta kecil yang bisa dimainkan hanya dengan menggunakan jari. Untuk membuat peta gobak sodor seperti gambar yang di atas, itu kita menggunakan microscope wood, di mana kita memasukkan file atau data peta yang telah jadi ke dalam microscope wood. Setelah itu, kita klik insert table untuk membuat 6 kotak yang di atas, seperti yang tertera di peta. Nah, setelah tabel, tentukan berapa kotak yang ingin Anda buat. Contoh, kami menggunakan 6 kotak pada sisi peta yang di atas, karena 6 kotak yang hanya kami butuhkan untuk membuat permainan gobak sodor ini. Mungkin yang lain bisa kalian pakai untuk membuat ular tangga atau apapun dengan menggunakan beberapa kotak. Contoh, ular tangga menggunakan 100 kotak, sedangkan kami gobak sodor hanya menggunakan 6 kotak. Selanjutnya, membuat pada kotak angka-angka pada kotak. Ya, angka-angka pada kotak kita buat dari 1 sampai urutan 6 itu kita buat, karena nantinya setelah saat kita bermain kita akan tahu di mana letak permainan atau orang yang memainkan akan mati. Jadi pada angka tersebut ia akan dikenai sanksi, yaitu berupa pertanyaan dari kita sebagai guru atau orang yang mengajar siswa-siswi tersebut. Nah, terus yang keempat itu adalah memberikan fitur, masukkan gambar yang ingin dimasukkan. Contoh, pada peta yang di atas saya memasukkan grafik atau piramida penduduk kota yang telah saya masukkan di atas. Nah, ini kenapa saya memasukkan piramida penduduk? Karena menurut kelompok kami, peta bar sebagian wilayah Ilir Timur 2 itu berkaitan dengan kependudukan. Jadi, untuk mengetahui, siswa harus mengetahui bagaimana struktur penduduk Indonesia atau piramida penduduk Indonesia pada saat ini. Dan yang selanjutnya itu adalah setelah memasukkan gambar, pilih tempat mana yang cocok untuk memasukkan atau menetapkan gambar tersebut. Lalu, gambar itu tidak bisa langsung digeser-geserkan, bukan? Kalau di microscope wood, maka kita akan mengaturnya terlebih dahulu dengan pilih warping, kliklah sesuai kebutuhan. Kalau saya pilih yang transparan teks, agar kenapa ketika kita mengetikkan atau menuliskan sesuatu pada layar tersebut, dia tidak akan bertindihan, tapi antara gambar dan tulisan itu akan transparan, sehingga kita masih dapat menulis atau menambahkan kata-kata pada gambar tersebut atau pada peta tersebut. Nah, dari situ penjelasan pembuatan peta atau lebih tepatnya bahan ajar yang telah kami buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal berdasarkan indikator dari kelompok 9. Baiklah, bisa kita lihat pertanyaan pada atau soal yang pertama, yaitu pada peta kita dapat lihat antara Kecamatan Talang Aman dan Kecamatan Palalang jumlah penduduk laki-laki yang sangat tinggi. Apakah penyebab dua kelurahan di Kecamatan Kemuning sangat tinggi dari kecamatan yang lain? Yaitu di sini kita ambil dari indikator keempat. Kita lanjut dari soal kedua, yaitu dari peta di atas, mana penduduk yang paling tinggi populasinya antara laki-laki dan perempuan? Di sini kita ambil dari indikator kedua. Yang ketiga, yaitu sebutkan apa yang sangat berpengaruh di dalam sebuah peta tersebut. Yang
dibahas sebelumnya ya. Sebutkan apa yang sangat berpengaruh di dalam peta tersebut, yaitu kita ambil dari indikator kelima. Soal yang keempat yaitu dari pemetaan lokasi Ilir Timur 2, itu kita dapat mengetahui berapa sajakah jumlah penduduk di Ilir Timur 2. Itu kita ambil dari indikator yang pertama. Selanjutnya yaitu soal kelima. Bagaimana cara Anda memahami atau membedakan antara area jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan? Yaitu kita ambil dari indikator ke-10. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 9. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video yang kami buat.